Pertama-tama kita buka tabel data terlebih dahulu. Kemudian buka aplikasi SPSS. Setelah itu kembali lagi ke tabel data yang sebelumnya, lalu blok untuk dikopi ke aplikasi SPSS. Tapi yang diblok hanya angkanya saja. Setelah terblok semua, salinlah angka tersebut ke aplikasi SPSS di bagian data view, lalu kita paste. Kemudian klik variabel view, nama kita ubah menjadi X1, X2, X3, dan Y. Measure kita ubah menjadi scale semua. Kemudian label kita isi dari X1 sampai Y, yaitu X1 adalah ROA, X2 adalah DPR, X3 adalah PER, dan Y adalah PBV. Sedangkan desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Kemudian kita klik analise, pilih regression, dan klik linear PBV diubah ke dependen. Sedangkan ROA, DPR, PER diubah ke independen. Lalu kita pilih statistik. Kemudian centang collinearity, diagnostic, estimate, model fit, descriptives, range quotient. Setelah selesai, klik continue. Lalu pilih plots. Kemudian di plots kita pilih CPRED, dipindah ke X. Kemudian SRESID kita pindah ke Y. Terus kita centang histogram dengan normal. Kemudian kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih save, lalu kita centang understand risk pada bagian residual. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Maka keluarlah hasil dari data-data yang akan kita uji selanjutnya. Tetapi sebelum itu kita kembali lagi ke analis dahulu. Kemudian kita pilih non-parametric test. Di non-parametric test kita klik sampel yang ada pada legacy dialog. Setelah itu pilih understand dan pindahkan ke test variable list, lalu klik OK. Setelah sudah selesai, maka kita akan lihat data yang akan kita uji kembali. Lihatlah uji normalitas pada tabel one sample Kolmogorov. Hasil Aeschym sig itu harus 0,4. Dari data yang saya uji berarti hasilnya tidak normal, karena jika data tersebut normal maka hasilnya harus di atas 0,5. Kemudian kita pindah ke scatter plot. Nah, di scatter plot ini titik-titiknya harus menyebar sehingga dapat terjadi scatter plot. Nah, dari hasil data yang saya uji titik-titiknya menyebar berarti telah terjadi scatter plot. Namun apabila titik-titiknya menumpuk atau tidak menyebar, maka tidak akan terjadi yang namanya scatter plot. Selanjutnya kita akan uji autokolerasi pada tabel model summary. Nah, syarat dari uji autokolerasi ini nilai DU harus kurang dari 4D. D adalah jumlah data dari setiap variabel. Nah, sedangkan hasil uji pada tabel tidak ada DU, maka terjadi autokolerasi karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan apabila 4D itu ada, maka hasil tersebut akan tidak terjadi autokolerasi karena memenuhi syarat. Selanjutnya, uji hipotesis yaitu uji F pada tabel ANOVA dengan syarat nilai sig harus kurang dari 0,05 agar hipotesisnya diterima. Sedangkan pada tabel nilai sig adalah 0,492,
di mana hipotesisnya diterima. Tetapi jika nilai sig di atas 0,05, maka hipotesisnya akan ditolak, sehingga semua variabel akan berpengaruh. Selanjutnya ada koefisien atau uji multikolinearitas. Nah, syaratnya adalah toleransi harus di atas 0,1 atau 0,10, sedangkan VIF harus di bawah 0,10. Nah, dari hasil data yang saya uji, toleransi itu hasilnya di bawah 0,10 semuanya, sedangkan VIF di atas 0,10 semua. Hasilnya tidak terjadi multikolinearitas pada data yang saya uji. Hipotesis yang terakhir yaitu uji T pada tabel koefisien dengan syarat nilai sig harus kurang dari 0,05. Apabila lebih tidak berpengaruh pada variabel, sedangkan hasil uji pada variabel saya nilai sig DPR kurang dari 0,05, sedangkan nilai ROA dan PR lebih dari 0,05. Jadi DPR berpengaruh pada variabel yang lainnya.